Kami tidak ada hubungan. Bab 3. Jadi, apa yang bisa aku lakukan? Jen juga marah, melepaskan sumpit. Orang tuaku adalah pejabat tinggi dan terkenal. Apakah kamu menyuruhku membawa putriku kembali untuk ditertawai orang? Darlene, kita berdua adalah teman baik. Jen menarik tangan Darlene, meminta bantuannya dengan begitu manja seperti saat kuliah. Masalah ini tidak boleh diberitahukan pada orang tuaku, dan juga jangan membiarkan Yos mengetahuinya ya. Aku tahu dulu kalau bukan karena berpisah dengan Yos, aku juga tidak akan marah dan pergi ke luar negeri hingga melakukan kesalahan yang begitu besar. Tapi aku benar-benar menyukainya. Kalau tidak, aku juga tidak akan bercerai dan kembali. Darlene, tolonglah. Hubungan kita begitu baik. Saat kuliah, kamu membantuku. Kali ini juga akan membantuku, kan? Darlene mengangkat kepala, melihat tatapan Jen yang penuh harapan, seperti saat kuliah. Saat barusan tahun kedua kuliah, Jen pun mengatakan, kedepannya dia akan menarik Darlene untuk mengelilingi seluruh Asia, agar semua tempat penuh dengan kenangan mereka. Bersedia membagikan semua itu pada Darlene, tapi tidak termasuk Yos. Aku terlalu menyukai pria itu. Mengungkit pria itu, wajah Jen langsung tersenyum. Jadi, aku tidak akan membagi Yos padamu. Darlene, kamu seharusnya tidak akan merebutnya denganku, kan? Saat itu Darlene terdiam, lalu mengangkat tangan berjanji dan berkata, kamu tenang saja. Kalau aku merebut pria denganmu, aku akan disambar petir. Setelah kalian menikah, aku adalah orang pertama yang akan menjadi pengiring pengantinmu. Jen menyindir Darlene, tertawa bahagia. Kenapa kamu bersumpah sampai begitu berlebihan? Aku hanya mengatakannya saja. Aku juga tahu kamu tidak akan melakukan itu. Aku sangat memahamimu. Darlene berpikir. Jen memang memahaminya, tapi tidak memahami betapa dalam cintanya pada Yos. Semenjak saat masuk kelas, Jen diam-diam memberikan foto pada Darlene, mengatakan kalau itu adalah orang yang ingin dikejarnya. Pria tinggi dan tampan yang ada di foto itu sudah masuk ke dalam hati Darlene. Jen adalah mahasiswa sains, adalah juara di provinsi. Dia begitu cantik sampai banyak pria yang terus mengejarnya setiap hari. Tapi kemampuan bahasanya tidak begitu bagus. Demi menulis surat cinta, dia pun mencari Darlene untuk meminta bantuan. Darlene, bukankah kamu sering menulis lirik untuk studio? Kemampuan bahasamu pasti sangat bagus. Kamu bantu aku ya. Terhadap permintaan teman baik, Darlene tentu saja tidak boleh menolak. Dia pun bergadang untuk membantunya menulis surat cinta. Mengatakan dia membantu Jen, tapi sebenarnya di dalam surat cinta itu tersembunyi perasaannya. Hanya saja tidak ada yang tahu. Selain surat cinta, Darlene juga memikirkan rencana untuk Jen. Hanya dalam 1 bulan, Jen pun menggandeng lengan Yos di hadapan Darlene sambil tersenyum bahagia.
Darlene, perkenalkan, ini adalah pacarku, Yos. Darlene, Darlene. Jane menggoyangkan tangannya di depan Darlene dengan tidak puas menjerit. Aku menyuruhmu membantuku memikirkan rencana. Kamu malah memikirkan hal lain. Benar-benar tidak tulus ya. Barusan aku sedang memikirkan masalah tokoh. Darlene tersadar dan tersenyum pada Jane. Baiklah. Benarkah? Jane sangat senang dan memberikan ciuman terbang pada Darlene. Darlene, aku mencintaimu. Oh iya, bukankah kantor Yos juga ada di sini? Apakah beberapa tahun ini kalian pernah berhubungan? Aku begitu sibuk. Mana mungkin ada waktu menghubunginya? Darlene berkata, menaruh daging ikan yang sudah tidak ada tulangnya ke mangkuk Jane. Apalagi sekarang dia begitu terkenal. Cash yang dia terima sangat banyak. Mungkin dia juga sangat sibuk. Aku kira kalian masih berhubungan. Aku ingin meminta nomornya padamu. Jane bergumam. Sudahlah, aku hubungin teman kuliah saja. Nanti aku minta pada mereka saja. Darlene mengiyakan. Setelah itu Jane pun terus membicarakan hal lain pada Darlene.